Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua channel, jumpa lagi dengan saya Nurli Prima Oktaviani di Obrolan Cerdas. Nah, obrolan cerdas kita kali ini saya sedang berada di RT 2 RW 2 Desa Padurenan atau bertempat di tanaman budidaya hidroponik Padma Farm. Nah, saat ini saya sedang bersama owner dari budidaya tanaman hidroponik yaitu Ibu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu, bisa diceritakan nggak sih Bu awal mulanya punya usaha tanaman hidroponik ini? Oke. Sebetulnya ini kita memang dari awal saya dan suami memang berencana untuk pensiun dini, jadi nggak sampai usia pensiun, dan itu memang kita minatnya di agribisnis. Dan memang kita minatnya pertama kali adalah tentang perikanan, tapi ternyata potensi yang kami tangkap pertama kali adalah tentang pertanian sendiri itu. Jadi dengan adanya waktu luang yang banyak setelah kita pensiun, akhirnya kita mulai mendalami tentang pertanian, dan kemudian channelnya kita lebarkan. Kita mulai berguru kepada teman-teman yang sudah punya greenhouse duluan, dan kemudian akhirnya kita lihat bahwa ternyata ini adalah bisa menjadi satu potensi bisnis yang menjanjikan. Karena kita juga karena pensiunan tadi kan, kita butuh income untuk nyekolahin anak-anak. Jadi akhirnya kita berhitung, dan ternyata ini adalah satu prospek yang bisa kita segera gali. Itu mulanya sih. Oke. Lalu bibit sayuran apa aja sih Bu yang ditanam di sini? Oke. Kita banyak macamnya awalnya. Kita punya sawi-sawian. Sawi-sawian itu ada kale, ada caisim, ada pakcoy tadinya. Terus kemudian kita punya selada di ujung sana. Selada itu ada yang selada wangi, ada selada hijau. Tadinya juga ada selada merah, keriting. Terus sekarang di sana ada bayam-bayaman. Ada bayam, ada kangkung, ada bayam hijau, bayam merah gitu ya. Tapi akhirnya karena beberapa kita mempertimbangkan potensi pasar, di mana akhirnya ada beberapa jenis sayuran yang memang demand-nya lebih tinggi, akhirnya kita fokus ke 6 tanaman aja. Tanaman apa aja? Oke, yang banyak diminta itu sekarang adalah kale. Kale ini adalah sebutannya orang-orang adalah ratu dari tanaman. Jadi memang dia khasiatnya besar banget, tinggi sekali, dan demandnya tinggi sekali karena terutama di Jakarta ya. Di Jakarta ini kan sudah sangat peduli terhadap sayuran sehat dan kawan-kawan. Ini kale, terus kemudian kita punya selada hijau, siomak atau selada wangi, kemudian ada bayam, kangkung, dan caisim. Kita sekarang fokus ke 6 ini aja dulu. Oke. Bu, untuk usaha tanaman sayuran melalui hidroponik ini, sarana prasarana apa aja sih Bu yang diperlukan itu? Oke, kalau melihat dari yang ada di belakang kami ini, sebetulnya yang pertama kali kita harus punya adalah instalasi. Instalasi dari tanaman hidroponik ini. Hidroponik kan sebenarnya adalah cara menanam dengan lahan terbatas, tapi kemudian tidak menggunakan tanah. Nah, tidak menggunakan tanah tuh akhirnya banyak mengeksplorasi fungsi dari air ini sendiri gitu. Makanya kita sebut namanya hidroponik, ya kan? Nah, hidroponik ini bisa hidup dari mana? Ya dengan cara membuat satu media tanam yang akan dialiri oleh air, di mana air ini akan mengandung pupuk nutrisi yang akan membesarkan mereka. Jadi instalasi ini adalah komponen utama. Dan instalasi ini yang memang akan ada satu, jadi maksudnya air dialirkan ke instalasi ini Mbak. Terus kemudian tanaman ini kita tanam di dalam instalasi ini untuk kemudian dari mulai kecil persemaian sampai remaja dan dewasa sampai kemudian kita siap panen. Ini adalah komponen utama. Nah, berikutnya adalah greenhouse. Greenhouse ini adalah tambahan yang akan membuat pertumbuhan tanaman ini lebih sempurna, gitu kan ya. Sebetulnya kalau kita mau beratapkan langit juga bisa, tapi akan mempunyai banyak kendala yang lebih sulit dikendalikan dibandingkan apabila kita punya greenhouse, gitu kan ya. Karena itu hama, kalau terbuka kan ada hama, ketergantungan terhadap cuaca, ya kan. Terus kemudian bisa tumbuh, bisa, kenapa nggak bisa, tapi akan mempunyai banyak tantangan yang akan membuat effort kita akan lebih gede lagi gitu. Jadi komponen utamanya adalah instalasi untuk menanam, dan tambahannya adalah kalau mau disempurnakan lagi dengan greenhouse. Gitu Pak. Oke.
Lalu berapa lama sih Bu proses dari tanaman ini dari mulai menanam Oke. hingga memanen gitu? Oke. Tahapan-tahapannya ada beberapa tahap. Kita lihat di belakang Anda ini adalah tahapan semai. Jadi ini semai ini adalah yang benar-benar belum kena pupuk. Jadi dia baru air baku saja. Apa sih air baku itu? Air baku itu adalah air yang belum terkena nutrisi. Ya. Air yang belum terkena nutrisi bisa dari air pump atau air sumur bor. Nah, air sumur bor ini hanya sekedar pelembab dari media tanam kita ini, rock wool namanya. Media tanam ini akan kita basahi, terus kemudian kita taburkan benih di atasnya sehingga dia akhirnya menjadi pecah dan menjadi bakal bibit dari tanaman itu. Itu adalah tahapan pertama. Tahapan kedua adalah setelah usia beberapa hari itu kita akan bisa masukkan ke dalam talang semai namanya. Talang semai itu adalah satu tahapan di mana setelah nampan ini udah lebih gede sedikit, sudah kemudian membutuhkan satu nutrisi yang lebih gede gitu kan ya. Nutrisinya kita kalau nutrisi itu adalah diukur dengan ppm, part per million. Jadi nutrisinya itu bisa sama dari awal semai sampai dewasa. Cuma kriterianya adalah ppm tadi, part per million tadi. Kalau misalnya masih kecil, kita nggak mungkin dong langsung kasih ppm gede. Jadi kita pasti kecil dulu untuk kemudian bertahap menjadi kebutuhan pada saat dia dewasa. Gitu. Jadi kecil, terus kemudian menengah, sampai akhirnya ke kebutuhan dewasa. Tahapan kedua tadi yang tadi saya bilang adalah talang semai. Terus tahapan ketiga adalah remaja di belakang kita, dan ini adalah dewasa. Mereka akan tetap duduk di instalasi ini sampai dengan kemudian siap panen. Itu tahapannya. Berapa lamanya itu akan tergantung dari jenis tanaman itu sendiri. Yang paling cepat itu adalah bayam dan kangkung. Bayam dan kangkung itu kita hanya butuh sekitar 16-18 hari. Tapi kalau kayak kale gini ini, terus kemudian ada pakcoy segala, terus itu akan lebih lama, bisa dari 30 hari sampai 40 hari. Jadi kita perlu tahu banget per jenis tanaman apa sih yang mau kita tanam, sehingga kita bisa bicara hari di situ, bisa bicara ppm-nya tadi, nutrisinya berapa, dan kemudian treatment spesifik apa sih yang mau kita lakukan terhadap tanaman itu.